duduk siang. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 1 Pancasila Dasar Negaraku dengan materi mengenal 5 simbol Pancasila. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Apakah kamu tahu lambang negara Indonesia? Ya, tepat sekali. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia berbentuk bulu Garuda. Bulu Garuda melambangkan kekuatan. Warna emas pada Garuda Pancasila melambangkan kemuliaan. Tahukah kalian bahwa kepala bulu Garuda itu menoleh ke kanan? Kedua sayapnya mengembang. Kaki bulu Garuda menyeberang sebuah pita. Pita tersebut bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Di tengahnya terdapat perisai atau tameng. Perisai melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan. Di tengah-tengah perisai terdapat garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa. Warna dasar pada perisai ada 3 warna. Warna merah dan putih melambangkan warna bendera pusaka, dan warna hitam berada pada bagian tengah. Di dalam perisai memuat 5 simbol Pancasila. Apa saja ya 5 simbol tersebut? Simbol-simbol tersebut adalah sila ke-1, bintang yang bercahaya. Sila kedua, rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Simbol sila ke-1 adalah bintang yang bercahaya. Letak simbol berada di tengah perisai. Bunyi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Rantai adalah simbol sila kedua Pancasila. Rangkaian rantai terdiri dari 17 mata rantai yang saling menyambung dan tidak terputus. Simbol rantai terletak di pojok kanan bawah perisai. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga Pancasila. Pohon beringin adalah pohon yang besar dan kokoh. Letak simbol ada di bagian pojok kanan atas perisai. Bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Letak simbol ada di bagian pojok kiri atas perisai. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas adalah simbol sila kelima Pancasila. Jumlah padi dan kapas masing-masing 1 tangkai. Letak simbol ada di bagian pojok kiri bawah perisai. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menjadi anak yang rajin dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi menyimak video simbol-simbol Pancasila, ada yang mau bertanya? Katakan. Apa lambang negara Indonesia? Apa nama lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia apa? Garuda Pancasila. Simbolnya ada berapa dalamnya? Ada 5. Satu apa?
Dua. Memahami makna Pancasila. Tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi bunyi dan simbol-simbol Pancasila. 2. Menjelaskan makna dari setiap sila Pancasila. Menjelaskan penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Menjelaskan karakter para perumus Pancasila yang dapat diteladani. 5. Membuat kampanye tentang pentingnya penerapan sila-sila Pancasila. A. Bunyi dan simbol Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha atau Persiapan Kemerdekaan atau PDPUPK. Yang kedua, setelah Indonesia merdeka, Pancasila disahkan menjadi dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 3. Untuk mengingat peristiwa bersejarah tersebut, setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ibu ulang. Ibu tanya, setiap tanggal 1 Juni diperingati hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Pada perisai di dada Garuda Pancasila terdapat 5 simbol Pancasila. Di kaki Garuda Pancasila terdapat kita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Garuda Pancasila menggambarkan kekuatan dan kebesaran negara. Nah, ada 5 sila Pancasila. Sila pertama apa?
kalimat, ya. Tidak boleh ada huruf besar di tengah kalimat. Ya, sudah betul semua jawabannya, cuma penulisan kalimatnya, ya. Diulang kembali, diperbaiki kembali, ya. Tidak ada huruf besar di tengah kalimat.